Kalau kita nggak bisa mengikuti standar kecantikan orang lain, buatlah standar kecantikan diri kita sendiri. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Fida Rahma di Sudut Pandang. Kali ini aku mau bahas tentang beauty privilege. Ini adalah requestan dari teman aku dan juga ramai dibicarakan di masyarakat. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe nih, silahkan subscribe dulu. Nah, teman-teman tahu gak sih beauty privilege itu apa? Jadi, beauty privilege itu adalah hak keistimewaan yang didebatkan oleh orang yang cantik atau yang ganteng. Tapi tenang aja, di sini aku bakal bawa masalah ini secara netral. Aku udah sempat searching di Google, tapi di situ kebanyakan membahas bahwa beauty privilege itu ada. Bukan bagaimana cara kita menanggapi adanya beauty privilege itu. Kita harus ngapain dengan adanya beauty privilege itu? Kebanyakan tidak membahas itu. Nah, kata dosen pembimbing KKN aku, jadi ilmu-ilmu seperti itu tidak ada di Google. Tapi kebanyakan ilmu yang seperti itu banyak didapatkan melalui pengalaman. Nah, di sini aku bakal bahas beauty privilege itu dari pengalaman aku sendiri. Pertama, pengalaman sebagai orang yang mendapatkan beauty privilege itu, ya walaupun pas waktu SMA sih. Terus yang kedua, pengalaman menjadi orang yang terdiskriminasi atau menjadi korban karena adanya beauty privilege ini. Terus yang ketiga, pengalaman di lingkungan yang tidak menganggap adanya beauty privilege. Oke, langsung aja ya, biar nggak terlalu panjang. Pengalaman pertama adalah sebagai orang yang mendapatkan beauty privilege. Mungkin kebanyakan orang melihatnya semuanya positif, tidak ada dampak yang negatif. Sedangkan sebenarnya ada loh. Aku bakal kasih tahu positifnya dulu ya. Mungkin teman-teman di sini pernah merasakan atau teman-teman mungkin memikirkan bahwa oh, pasti orang yang mendapatkan beauty privilege mendapatkan ini. Untuk positifnya, ya di situ dianggap ada, bahkan biasanya diprioritaskan. Itu positifnya. Tapi negatifnya, ketika misalkan kamu itu dispesialkan di suatu lingkungan di mana di situ adalah teman-teman kamu sendiri. Jadi di situ kamu ngerasa nggak enak kalau kamu dispesialkan, merasa nggak enak pada teman-teman kamu. Terus yang kedua, kalau misalkan ini cewek yang memiliki beauty privilege di antara beberapa cowok, banyak cowok yang seperti modus. Ya oke, awal-awal oke, tapi lama-lama juga jadi risih. Itu adalah salah satu sisi negatifnya. Apalagi cowok-cowok biasanya nih suka godain orang-orang yang kelihatannya cantik. Ini ada beberapa, cuma emang gak semuanya. Tapi kebanyakan yang aku lihat dari pengalaman aku itu seperti itu. Cewek-cewek cantik, ya itulah yang digodain sama cowok-cowok. Itu sebenarnya dampak negatifnya. Kenapa sebenarnya aku juga gak terlalu tertarik untuk memiliki beauty privilege itu. Terus pengalaman yang kedua adalah diskriminasi yang didapatkan karena adanya beauty privilege ini. Jadi aku sebagai korbannya ya. Jadi ceritanya waktu itu kita sedang main nih, 4 cewek, 1 cowok. Dari ke-4 cewek ini ada salah satu yang memiliki beauty privilege. Ya jelas dong, ya cowok ini pasti ngedeketin si ini. Kayak bukan ngedeketin sih, tapi kayak pasti lebih tertarik ngobrol, terus jalan bareng sama yang ini. Nah, terus si cowok ini jalanlah sama yang ini di depan. Aku jalan di belakangnya, di belakang 2 orang ini. Tahu nggak si cowok itu ngomong apa? Awas, minggir, jangan ganggu. Gila, maksudnya apaan coba, kita adalah temen kan. Terus lagi pas waktu itu aku ngebawa motor nih pas waktu main, karena emang tempatnya rumahnya jauh. Terus ada 2 cowok nih. Nah, aku sama yang ini suruh naik ke yang ini. Dia sama yang ini, aku suruh sama naik yang ini. Jadi kayak gak bisa. Terus ini pengalaman lagi dari salah satu user di TikTok. Waktu itu masuk ke FYP aku. Waktu itu dia minta anterin balik ke rumah ke teman cowoknya. Tapi teman cowoknya gak ada yang mau. Tapi ketika ada temennya yang memiliki beauty privilege ini minta tolong buat anterin, teman-teman cowoknya ini malah berebutan. Ya, emang kalau diskriminasi beauty privilege itu sangat-sangat menyakitkan. Terus lagi, pengalaman ketiga, berada di lingkungan yang tidak menganggap bahwa beauty privilege itu ada, yaitu lingkungan aku yang sekarang. Selama aku berkuliah, aku tidak merasakan adanya beauty privilege itu. Kalau di lingkungan aku, orang yang berpendapat ya berpendapat aja. Mereka tidak memandang fisiknya seperti apa,
wajahnya seperti apa. Enggak. Terus tidak ada tuh yang namanya kalau semisal dia cantik, dia ganteng, terus dia diutamakan. Justru di situ mengajari bahwa entah itu orang yang memiliki beauty privilege atau enggak, di situ tuh sama aja, sama-sama didengarkan. Jadi sebenarnya tergantung lingkungannya aja ya. Kalau misal masuk ke lingkungan model misalkan, ya pasti itu bakal kelihatan. Tapi tergantung kita mau struggle-nya di mana. Hakikatnya semua orang itu pasti punya kemampuan masing-masing, berbeda-beda pastinya. Jadi tergantung kita mau ngembangin kemampuan kita atau mengikuti kemampuan orang lain. Oh ternyata aku ada kemampuan nih bersosialisasi. Oh ternyata aku ada kemampuan nih buat ngedit video. Oh ternyata aku ada kemampuan nih buat foto. Oh ternyata aku ada kemampuan nih buat masak, buat gambar. Jadi bagaimana kita buat bergerak sesuai dengan kemampuan kita, bukan di kemampuan orang lain. Misalkan ada orang lain yang memiliki beauty privilege, sedangkan kita tidak. Tapi buat apa? Sedangkan kita juga punya kemampuan. Berarti PR-nya bagaimana cara kita menggali kemampuan dan mengembangkannya lagi supaya menjadi ahli. Jadi bagaimana cara kita mengenali diri sendiri? Oh sebenarnya kemampuan aku di sini nih. Yaudah aku kembangin di situ. Bukan malah kita melihat kemampuan orang lain tuh, oh ternyata bagus juga nih seperti ini. Aku ikutan Dan ternyata kemampuan kita bukan di situ. Menurut aku nih, lebih terhormat dihargai gara-gara ilmu daripada kecantikan. Karena kecantikan itu tidak kekal. Yang kekal itu adalah inner beauty. Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, bagaimana cara kita bersikap, itu menurut aku lebih penting daripada kecantikan. Karena kalau kecantikan nih, sampai kapanpun kecantikan itu pasti berubah. Apalagi sekarang zaman sosial media. Misalkan ada suatu hal yang trendy di kota A, nyebar deh ke kota mana-mana. Terus kita yang ada di kota B misalkan jadi ikut-ikutan ini. Jadilah suatu standar. Terus kita terbata-bata buat ngikutin standar ini. Terus lagi, misalkan ada trendy lagi, kita ngikutin sampai kapan? Gak ada habisnya. Bahkan karena adanya diskriminasi beauty privilege ini, banyak orang yang berlomba-lomba untuk mempercantik dirinya tanpa memikirkan sebenarnya attitude-nya seperti apa. Sebenarnya otaknya itu udah dikasih nutrisi apa. Banyak juga karena pengen mendapatkan beauty privilege secara instan, pengen dapat pujian secara instan, orang-orang memakai krim yang abal-abal. Dan kali ini aku mau kasih rekomendasi kalian krim atau skincare yang aman dan udah terdaftar di BPOM. Ini adalah krim dari Scarlett. Jadi Scarlett itu gak cuma punya serum aja teman-teman. Scarlett juga punya krim siang dan krim malam. Ini ada 2 series. Ini yang warna ungu itu Acne series dan warna pink itu yang Breakly series. Untuk yang Acne series ini ada Acne Cream Day dan juga ada Acne Cream Night. Nah, untuk yang Breakly series ini ada Breakly Ever After Cream Day dan juga Breakly Ever After Night. Jadi kalian bisa sesuaikan sesuai dengan kondisi kulit kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian yang jerawat, pakai yang warnanya ungu. Tapi kalau kalian yang lagi mencerahkan, pakai yang warnanya pink. Nah, untuk fungsinya, kalau yang Acne series itu untuk meredakan radang jerawat, terus untuk menyembuhkan jerawat, terus menghidrasi dan melembabkan kulit, menyamarkan pori-pori, terus garis halus juga. Intinya the best banget. Nah, untuk teman-teman yang udah selesai dengan masalah jerawat, kalian bisa coba yang ini, yang Breakly series. Karena ini bisa memudarkan bekas jerawat, flek hitam, garis halus, terus mencerahkan kulit, menjaga elastisitas kulit juga, dan bisa buat mengencangkan kulit wajah. Dan aku udah coba pakai yang ini karena aku udah lumayan selesai dengan masalah jerawat, jadi pengen ngilangin bekas jerawat. Jadi skincare ini ada suatu rangkaian ya teman-teman. Pertama, kalian bisa pakai facial wash-nya juga, ini juga dari Scarlett. Terus kalian pakai serum dulu, pilih salah satu sesuai kondisi kalian. Ini warnanya sama, kalau yang ungu itu untuk jerawat, yang pink itu untuk mencerahkan. Terus kalian pakai krimnya, sesuaikan siang dan malam. Tekstur krimnya ini sangat lembut banget dan gampang diaplikasikan ke kulit dan juga gampang meresap. Dan untuk harganya, setiap pieces ini itu 75.000 teman-teman, sama harganya. Kalau misalnya kalian berminat untuk mencoba, silakan aja langsung dilihat di description box. Intinya, dalam kita merawat diri itu pastikan niatnya itu benar, bukan karena pandangan orang lain, tapi karena emang kita benar-benar mencintai diri sendiri. Dan pastinya, kalau kita mencintai diri sendiri, kita nggak terlalu ngoyo dengan standar dari orang lain. Ayo girl, kita bahagia dengan standar kita sendiri, bukan standar yang diciptakan oleh orang lain.
Nah, untuk masalah beauty privilege bagaimana tuh? Tergantung kita mau mengejar itu atau kita kejar kemampuan diri sendiri. Kemauan kita bergerak untuk mendapatkan standar kebahagiaan diri kita sendiri, bukan standar kebahagiaan orang lain. Aku Mufidah Rahma pamit undur diri, dan maaf apabila ada salah-salah kata atau penyusunan kata yang mungkin menyakiti hati kalian. Aku mohon maaf ya terus-terusnya. Dadah, see you di next video.